Sore rekan-rekan semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi, suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang sebelumnya telah kami umumkan 2 orang sebagai tersangka, ya, RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan dan 1 tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan. Perkembangannya tentu segera akan disampaikan. Hadir sore hari ini Pak, yang juga didampingi dari tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto. Nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara tersebut oleh Pak Ketua. Dan setelahnya, seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya. Kami fokuskan, kami berharap teman-teman nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini, ya. 3 orang silahkan sebutkan nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya. Saya kira itu, ya teman-teman. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Nasional Dental TNI Budi beserta tim kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD, perwakilan dari ID, Dr. Joko, Dr. Pujo, segenap hadirin sekalian yang saya hormati, para wartawan, jurnalis, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan tentunya pada sore hari ini perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapat informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dalam rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter
dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21:48 tiba di rumah sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita sampaikan bahwa KPK tetap taat azas terhadap asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2003 di Rumah Tahanan Negara KPK Pondam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dan kedudukannya sebagai Gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka LE dan PT TBP untuk mengerjakan proyek-proyek multi-use. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya diduga melakukan komunikasi tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka LE